Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu. Ini kami udah di kisaran ini. Kita pagi ini mau pergi ke Rantau Prapat, masukkan memori peninjauan kembali pada perkara pidana kita. Sepertinya kalau dari sini, dari kisaran ini menuju Rantau Prapat mungkin makan waktu 2 jam sampai 2 jam setengah. Tapi kita lihatlah, semoga perjalanan kita pagi ini lancar, tidak ada kemacetan di jalan, atau mungkin tidak ada tabrakan atau apalah. Itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan ya, jalanan ini sambil menikmati traveling lah, biasa sambil bekerja. Ini jalan keluar dari pintu tol Kisaran, jalan menuju ke kota, tapi jalannya masih kurang bagus, jalannya masih banyak berlubang. Tapi kita bersyukur juga lah ya, karena dari Medan sekarang ini kalau kita lewat tol, mulai dari Amplas, tol Amplas sampai tol Kisaran itu bisa 1,5 jam. Tapi memang dengan kecepatan rata-rata 120 dan 130 km per jam. Ya tinggal Bapak Ibu lah yang mengatur kecepatan kendaraan ketika akan menuju ke kota Kisaran. Jadi memang benar juga banyak terpangkas waktu kita di perjalanan setelah adanya jalan tol ini. Kalau dulu seingat saya, ketika ada persidangan-persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran, Medan Kisaran itu sudah makan waktu kira-kira 4 jam, tapi sekarang bisa 1,5 jam dan paling lama 2 jam lah kalau lewat jalan tol. Cukup banyak terpangkas. Ya, ini di kiri kami ini perkebunan. Kita nggak tahu ini sekarang apakah ini perkebunan PTP atau kepunyaan apa ya, Bakri ya. Ini sebelah kanan Rumah Sakit Kartini. Rumah Sakit Kartini, sayangnya memang jalannya masih belum bagus ya, dan agak jauh dari pintu keluar tol menuju kota Kisarannya agak jauh. Ini kebun semua, ini sawit dan karet. Ya, Bali masih jalan yang berlubang-lubang ya. Kita belok kanan arah Rantau Prapat. Kalau kita ke kiri, kita balik ke Medan. Ya, ini kita belok ke kanan ini. Kisaran ini dulu tempat aku mulai belajar pengacara lah, tahun 93 waktu di LBH. Setiap minggu, biasanya hari Senin atau hari Kamis, ada persidangan di Kisaran ini. Nah, ini mobil-mobil tangki dan truk yang dari Pekanbaru mungkin. Nah, ini pengadilan. Ini pengadilan negeri Kisaran. Pengadilan agama ini. Ya, dia berdekatan. Ini pengadilan agama Kisaran. Pengadilan negerinya kayaknya sudah lewat. Ya, ini sungai yang tembus ke laut, ke Tanjung Balai.
Kayaknya mau ngisi minyak. Iya benar, mau ngisi minyak. Apa langka solar ya, kok bisa antri begini jauh. Oke, kita tunggu sampai nanti kami di Rantau Prapat, sampai nanti kami di pengadilan ya. Kurang lebih perhitungannya 2 jam dari sini, mulai dari sekarang. Nah, ini masuk lagi ke perkebunan sawit kita ini sebelah kanan. Ya kan, pagi begini pun udah jalan padat, banyak kali truk. Nah, daerah ini namanya Desa Sentang, Desa Sentang Kisaran. Kalau mengingat Desa Sentang Kisaran ini, tahun 93 kami dari LBH Medan pernah menangani kasus yang agak besar dan menyita perhatian publik waktu itu, karena ada 9 anak-anak yang dijadikan tersangka karena anak-anak ini memang diprovokasi ya. Anak-anak itu waktu itu diprovokasi oleh katakanlah orang-orang yang punya kepentingan politik. Waktu itu mereka bakar hotel dan bioskop. Kalau tak salah nama bioskopnya itu Bioskop Star. Hotelnya Hotel Kencana. Sudah lama peristiwa ini, tahun 93. Jadi kami dari LBH membela 9 anak-anak itu. Kasihan juga waktu itu, akhirnya mereka putus sekolah karena mereka dihukum penjara selama 2 tahun. Masing-masing mereka selama 2 tahun. Iya. Saya nggak bisa lupa daerah ini karena ini rel kereta api ini. Jadi setelah rel kereta api ini dulu tempat kami makan ini. Ini dulu restoran ini. Sekarang Horizon ini, Cash and Credit Horizon ini dulu tempat kami makan ini, restoran dulu. Jadi kami setiap kali selesai sidang makannya di sini gratis karena milik dari keluarga salah satu terdakwa. Biasalah kan kalau pengacara udah megang perkara, makan minum gratis lah ya kan, karena kita udah capek-capek dari Medan. Dan dulu perjalanannya ke sini kita harus berangkat pagi-pagi dari Amplas. Dulu kalau saya dulu dari Amplas ke sini naik Garuda, tapi Garudanya jalan di aspal bukan di atas. Garuda jalan di aspal, bus maksudnya, bus Garuda. Ongkosnya pada masa itu 3.000 perak dari Amplas ke Kisaran. Ya 3.000 perak karena nasi pun satu bungkus waktu itu masih 800 rupiah tahun 93 ya, masih 800 rupiah. Kami dapat SPJ, dapat ongkos surat perintah jalan lah dari kantor, itu dulu 20.000. 20.000 seru ya, 20.000. Tapi pulang kita sampai rumah kita masih bersisa lah uang kita itu kira-kira 10.000. Jadi setiap kali bersidang ke Kisaran ini aku itu selalu dapat sisa 10.000. Jadi kalau 4 kali sebulan sidang 40.000. Tapi sebetulnya itu sudah lumayan, karena waktu itu masanya kami jadi katakanlah jadi volunteer di LBH Medan tahun-tahun 92 itu, gaji PNS yang pegawai negeri masuk dari sarjana pun dia golongan 3A gajinya masih 125.000. Jadi boleh dikatakan kami beda tipis lah dengan pegawai negeri yang masuk
jadi PNS atau ASN ya, gajinya 125.000. Nah, gaji kami, kalau kami cuman sekali aja seminggu bersidang udah dapat 40.000. Ya kalau mau dibanding-bandingkan, kadang-kadang jadi profesi pengacara itu kadang-kadang enak gitu ya. Kalau dapat 2 kali aja atau 3 kali seminggu bersidang, ya sudah bisa kita dapat sekitar 150-an ribu berarti satu bulan dengan sistem kerja yang tidak terikat, gitu kan. Tapi ya kalau kantor pengacara belum tentu juga kita bisa 1 kali seminggu sidang kan, karena belum tentu juga ada perkara yang masuk. Tapi itu tantangan, itu dinamika yang harus kita hadapi sebagai seorang pengacara. Ya, ini setelah kita 50 menit dari kota Kisaran, sekarang kita sampai di daerah Seipiring namanya, Seipiring atau Sungai Piring. Ini kotanya biasanya ada, kalau di kota ini biasanya ada ruko-ruko ya. Ini jalannya agak kecil, dan kalau sore hari biasanya di sini macet. Ini ada Alfamart. Ya sepanjang jalan ini memang pertokoan lah, tempat orang jualan. Sudah 50 menit kita baru sampai di Seipiring. Kalau sore hari karena truk-truk pada keluar, biasanya kita lebih lambat di sini. Nah ini karena pagi hari agak lengang jalannya, jadi kita relatif lebih cepat. Seipiring ini mungkin nama desa ya, atau nama kelurahan, karena saya lihat ada juga Pulau Raja. Pulau Raja ini apakah kecamatan? Mungkin kecamatan Pulau Raja. Nah ini, daerah ini masih termasuk Kabupaten Asahan. Ini Kabupaten Asahan, sudah mulai hampir ke perbatasannya, sudah mulai hampir ke ujungnya. Ya, Pulau Raja, ada Pulau Rakyat, yang mana ini nama desanya kita belum tahu persis. Cukup banyak juga penamaan untuk daerah ini. Sebaiknya memang pemerintah memperlebar jalan ini, karena ini merupakan jalan lintas Sumatera ya. Inilah jalan terus nanti sampai ke Palembang, Pekanbaru, Riau, Palembang, Sumatera Selatan. Tapi jalannya masih sangat kecil. Nah, ini ya. Kita ketemu dengan bapak yang mengambil rumput, penyabit rumput mungkin untuk ternaknya. Nah, kita ketemu dengan yang beginian, kita harus kurangi kecepatan. Kalau saya lihat kecepatan mobil di sini rata-rata cuman 40. Bayangkan, cuma 40 km per jam di sini. Kita nggak boleh kecepatan tinggi, takutnya nyenggol sepeda motor. Urusannya jadi panjang. Jadi lebih bagus kita kurangi kecepatan. Ya. Ini ada rel kereta api. Ya. Rel kereta api ini yang kereta api yang Kerantau Prapat ini. Dari Medan ke Rantau Prapat. Pulau Raja. Kalau tak salah ini nanti ke depan lewat jembatan ini ada jalan menuju ke daerah Toba. Saya ada mungkin sekitar 4 kali sampai 5 kali saya udah pernah lewat dari sini, jalan potong.
Jadi kalau kita misalnya dari Rantau Prapat, kita mau pergi ke daerah Toba, kita nggak perlu lagi kembali ke 50 atau kembali ke tebing. Nah, ini ada markanya ini. Ini ada tertulis air terjun Ponot. Nah, ini dia. Itu persimpangannya. Ini PTP, ini kantor PTP nih. PTP 4. PTP 4. Nah, ini jalan ke kanan. Ini jalan ke kanan ke Toba. Ke Baliki, ke Persea. Jalan ini kami lihat udah agak mulus. Kalau 5 tahun lalu kami melewati jalan ini masih bergelombang ya, masih berlubang-lubang, tapi ini udah relatif mulus lah ya. Kiri kanan ini udah sawit. Truk tangki ini mobil tangki CPO ini ya, CPO dari PKS mungkin, atau menuju PKS, bukan menuju ke Partai Keadilan Sejahtera ya, tapi mungkin ke pabrik kelapa sawit. Perhitungan kita kira-kira 2 jam sampai nanti di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. 2 jam atau 2 jam setengah lah. Tapi apakah kita bisa capai tergantung kendaraan yang di jalan. Kalau ketemu dengan truk tangki yang seperti ini, bisa lewat juga ini dari 2 jam setengah. Semoga ke jalan di depannya ini nggak banyak lah truk. Nah, ini truk-truk ini di depannya. Kalau jalannya sih sudah bagus, udah mulus lah.